Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Perhatikan ya. Gametogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel kelamin. Pada laki-laki, proses ini dikenal sebagai spermatogenesis. Sedangkan pada wanita, proses ini dikenal sebagai oogenesis. Pada spermatogenesis akan dihasilkan sperma, sedangkan pada oogenesis akan dihasilkan ovum. Spermatogenesis, ini bagian spermatogenesis, perhatikan. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Akhirnya spermatosit sekunder juga akan membelah lagi menghasilkan 4 buah spermatid, yang masing-masing spermatid akan mengalami proses pematangan menjadi spermatozoa yang telah lengkap dengan ekornya. Selanjutnya adalah oogenesis. Nah, ini pada oogenesis, oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder yang berukuran besar dan sebuah badan kutub primer yang berukuran kecil. Badan kutub mengalami degenerasi dan tidak ikut dalam proses pembuahan. Adapun oosit sekunder akan membelah lagi menghasilkan 2 buah sel, yaitu ootit yang berukuran besar dan sebuah badan kutub sekunder yang berukuran lebih kecil. Badan kutub ini juga akan mengalami degenerasi, sedangkan ootit mengalami pertumbuhan dan pematangan menjadi sel telur atau ovum. Kita lanjutkan. Bab berikutnya adalah menstruasi. Adalah peristiwa meluruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan atau ovumnya yang tidak dibuahi. Dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan runtuh atau luruh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Siklus menstruasi. Setiap 28 hari sekali, sebuah sel telur diproduksi oleh indung telur. Namun, masing-masing wanita mengalami siklus menstruasi yang berbeda-beda, mulai dari 20 sampai 28 hari sekali. Selama siklus menstruasi, beberapa perubahan terjadi yang melibatkan telur yang telah matang. Ketika telur di dalam indung telur matang, dinding rahim menebal. Ini siklus menstruasinya. Perhatikan di sini. Ya. Pada hari 1 sampai ke 4 ini terjadi proses di ovarium. Ya, di sini terjadi proses di ovarium untuk pembentukan ovum. Jika ovum yang terbentuk ini sudah matang, maka akan bergerak menuju ke oviduct atau tuba Fallopi. Perhatikan di sini. Ini sel telur yang telah matang akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Pada saat yang ini matang bergerak menuju ke tuba Fallopi, maka dinding rahim mulai menebal. Oke. Sampai pada ujung tuba Fallopi ternyata tidak ada sperma yang datang membuahi, maka sel telur ini nanti akan meluruh ya, pada hari ke-14. Ya. Ini sampai di sini tidak ada ya sperma yang datang membuahi, maka sel telur akan meluruh bersama-sama dengan dinding rahim yang telah menebal.
Oke. Nah, peristiwa meluruhnya dinding rahim yang tidak ada pembuahan tadi dinamakan dengan menstruasi. Selanjutnya adalah fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Oke, ini adalah proses pembuahan atau fertilisasi. Pada proses ini, ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium. Ya, perhatikan di sini ada ovarium kiri dan kanan. Ini nanti kalau ovumnya telah masak akan keluar dari sini, dari ovarium menuju ke tuba falopi. Peristiwa keluarnya ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Oke, perhatikan gambarnya. Ini ovum yang telah masak. Ini kalau ada sperma yang datang dari luar dan ketemu di sini di oviduct, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Pada peristiwa ini, inti sel sperma akan bergabung dengan inti sel telur dan terbentuk zigot. Zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 6, 8, 32, dan seterusnya. Dalam perkembangannya ini, zigot akan berubah menjadi morula, blastula, dan gastrula. Ya, perhatikan di sini. Nah, pada fase gastrula ini terjadi penanaman diri pada dinding rahim. Semakin kuat menanamkan diri, semakin dalam menanamkan diri pada dinding rahim, maka semakin kuat janin itu, sehingga tidak mudah terjadi keguguran. Ini terjadi sekitar 12-14 hari. Selanjutnya perkembangannya adalah awal dari periode embrio. Ini mulai terbentuk perkembangan jantung, mulai ada denyut jantung. Ini adalah tulang ekor mulai terbentuk dan perkembangan CNS atau perkembangan sistem sarafnya. Oke, selanjutnya akan tumbuh. Perhatikan. Nah, di sini ada perkembangan mata, perkembangan telinga, perkembangan tangan, dan perkembangan kaki. Mulai kelihatan di sini adalah tali pusatnya, ada plasenta. Plasenta ini berisi cadangan makanan, air, dan oksigen bagi janin yang akan disalurkan oleh tali pusat menuju ke janin. Selanjutnya adalah perkembangan selanjutnya awal dari periode janin. Ini sudah kelihatan perkembangannya. Janin ini dilindungi oleh suatu cairan yang disebut dengan cairan amnion yang berwarna biru ini ya. Cairan amnion ini berfungsi melindungi janin dari bahaya benturan. Oke. Dalam perkembangannya ini sampai usia 22-28 minggu sebagian sistem sudah sempurna, dan pada usia 38 minggu ini janin siap untuk dilahirkan. Perhatikan posisi janin yang siap dilahirkan adalah kepala di bawah.